ya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis laporan keuangan. Sebelumnya, kami ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari yang pertama dari Arti Susandi dengan NIM 2019-1211-021. Yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019-1211-037. Yang ketiga ada Maila Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019-1211-047. Di sini kami akan membahas tentang chapter 8, Return of Invested Capital and Profitability Analysis. Penjelasan. Kinerja perusahaan dapat dianalisis melalui berbagai macam cara. Pengukuran kinerja yang umum digunakan adalah pendapatan, laba bersih, dan pertambahan aset. Namun, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dijadikan dasar penilaian perusahaan. Penambahan aset disebut bagus ketika penambahan tersebut dapat menghasilkan tambahan penjualan. Penjualan dikatakan bagus apabila menghasilkan profit yang besar. Oleh karena itu, dibentuklah suatu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang menggabungkan unsur aset dan profit. Ia adalah Return of Invested Capital atau ROIC atau Return on Investment atau ROI. ROI dapat digunakan untuk menganalisis yang pertama efektivitas manajerial, yang kedua tingkat profitabilitas, dan yang ketiga perencanaan dan pengendalian. Komponen ROA. Secara sistematis, ROA dirumuskan sebagai berikut. ROA sama dengan income dibagi invested capital. Definisi invested capital, tidak ada definisi yang baku dalam menentukan nilai invested capital. Untuk menghitung tingkat pengembalian atau rate of return, setidaknya ada 2 jenis perhitungan yang berbeda untuk invested capital. Yang pertama, net operating asset atau NOA. Operating asset dipercaya sebagai aset yang dapat menghasilkan profit dalam jangka panjang dan memiliki relevansi dalam penentuan harga saham. Oleh karena itu, net operating asset kemudian dijadikan ukuran untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio return on net asset atau RNOA. Operating asset adalah total aset dikurangi dengan aset keuangan, sedangkan operating liabilities adalah total liabilities dikurangi dengan utang jangka panjang atau interest bearing debt. Kemudian, operating asset dikurangi dengan operating liabilities akan menghasilkan net operating asset. Pengukuran pendapatan yang tetap untuk dibandingkan dengan NOA atau NOA adalah net operating income after tax atau NOPAT, yaitu revenue dikurangi dengan operating expense dan tax. Yang kedua ada common equity capital. Poinnya, Return on Common Equity Capital atau ROCE didefinisikan sebagai net income, dikurangi dengan dividen untuk saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata saham biasa. Saham biasa adalah total ekuitas dikurangi dengan saham preferen. ROCE mencangkup NOA dengan efek dari penggunaan utang dan ekuitas.
dalam struktur keuangan. Perhitungan invested capital menggunakan jumlah rata-rata invested capital selama satu periode. Rata-rata ini dapat dihitung dengan menjumlahkan saldo awal periode ditambah dengan saldo akhir periode, kemudian dibagi dua. Periode yang digunakan dapat berupa tahun kalender ataupun periode natural bisnis. Misalnya, untuk perusahaan retail, suatu akhir periode adalah di mana jumlah persediaannya mencapai titik terendah, misalnya pada tanggal 31 Januari setelah musim liburan. Selanjutnya ada persamaan-persamaan untuk menghitung return on invested capital. Yang pertama ada rumus RNOA, yaitu rumusnya Net Operating Profit After Tax atau NOPAT dibagi Average Net Operating Asset atau NOA. Selanjutnya yang kedua ada NOA, itu rumusnya Net Financial Obligation ditambah Stockholder Equity. Yang ketiga ada ROCE, rumusnya itu Net Income Preferred Dividend dibagi Average Common Shareholder Equity. Kemudian ada Disaggregating Return on Net Operating Asset atau RNOA. Itu rumusnya RNOA sama dengan NOPAT dibagi Average NOA. Selanjutnya RNOA NOPAT dibagi sales dikali sales dibagi average NOA. Selanjutnya RNOA NOPAT dibagi sales dikali sales bagi average NOA kali 1 ditambah OLEV, di mana OLEV adalah Operating Liability Leverage Ratio, yaitu Operating Liabilities dibagi NOA. Selanjutnya disaggregation of profit margin. Gross profit atau gross margin adalah revenue atau sales dikurangi dengan cost of sales. Biasanya dilaporkan dalam bentuk persentase terhadap sales. Oleh karena itu, perubahan dalam gross profit terjadi karena perubahan yang pertama volume penjualan atau sales. Yang kedua harga jual per unit barang, yang ketiga biaya per unit barang. Selanjutnya ada rumus, di sini ada OPM, yaitu rumusnya NOPAT dibagi sales. Terus ada pre-tax PM, itu pre-tax sales PM ditambah pre-tax other PM. Terus pre-tax PM sama dengan gross profit dibagi sales dikurangin selling expense dibagi sales dikurangin administration dibagi sales dikurangin R&D expense dibagi sales. Terus yang terakhir pre-tax PM sama dengan equity income bagi sales ditambah atau kurang special item bagi sales ditambah atau kurang dan selanjutnya. Selanjutnya selling expense, yaitu perlakuan terhadap selling expense untuk beberapa perusahaan sangatlah berbeda. Beberapa perusahaan memiliki selling expense yang bersifat variabel terhadap sales, sedangkan beberapa perusahaan memiliki selling expense yang relatif tetap. Yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi perubahan dalam selling expense, maka kemudian harus diketahui perubahan komponen selling expense yang mana yang menyebabkan perubahan yang signifikan pada sales. Selain itu, untuk pengeluaran yang dapat menyebabkan keuntungan di masa depan seperti beban iklan dan beban promosi perlu juga diperhatikan karena mengukur keuntungan di masa depan tidaklah mudah. Dalam melakukan analisis, harus memperhatikan kecenderungan atau tren pengeluaran tersebut dan akibatnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ada General and Administrative Expense. Sebagian besar General and Administrative Expense berarti bersifat tetap. Ketika menganalisis beban ini,
analisis harus memperhatikan tren beban ini dan presentasinya dari penjualan. Lalu selanjutnya ada disaggregation of asset turnover. Asset turnover mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Ukuran yang relevan adalah jumlah penjualan yang dihasilkan. Cara perhitungannya yaitu ada asset turnover sama dengan sales dibagi average not operating asset. Komponen aset juga dapat diukur turnover-nya. Account receivable turnover mencerminkan berapa kali piutang dapat ditagih atau berkaitan erat dengan rasio average collection period. Inventory turnover mencerminkan berapa kali persediaan dikumpulkan atau berkaitan dengan rasio rata-rata hari persediaan beredar. Long term operating asset turnover mencerminkan produktivitas aset operasi jangka panjang. Account payable turnover mencerminkan seberapa cepat utang dilunasi atau berkaitan dengan rasio rata-rata dari utang beredar. Lalu selanjutnya ada disaggregating ROCE. ROCE sama dengan RNOA ditambah dalam kurung left dikali spread tutup kurung. ROCE sama dengan adjusted profit margin dikali asset turnover dikali leverage. Lalu ada net income dikurang preferred dividends dibagi average common equity sama dengan net income dikurang preferred dividend dibagi sales, lalu dikali sales sama dibagi average asset dikali average asset dibagi average common equity. Lalu selanjutnya ada leverage and ROCE. Leverage adalah pelunasan dari invested capital selain pada saham biasa. Jika pemilik modal menerima return yang lebih kecil daripada ROA, maka pemegang saham biasanya menerima keuntungan. Begitu juga sebaliknya, semakin besar perbedaan dalam tingkat pengembalian di antara saham biasa dan pemilik modal, semakin berhasil perdagangan ekuitas. Lalu selanjutnya ada equity growth rate atau tingkat pertumbuhan saham biasa dapat diukur dengan laba ditahan dengan mengasumsikan pembayaran dividen dan yang konstan. Rumusnya yaitu ada equity growth rate sama dengan net income dikurang preferred dividend dikurang common dividends dibagi average common equity. Lalu ada sustainable equity growth rate menyatakan bahwa pertumbuhan internal perusahaan didasarkan atas laba ditahan dan return dari laba ditahan. Rumusnya yaitu sustainable equity growth rate sama dengan ROCE dikali buka kurung 1 dikurang period rate tutup kurung. Selanjutnya ada soal dan jawaban chapter 8. Exercise 8 strip 2. Pertanyaannya, pengembalian roll corporation atas aset operasi bersih atau RNOA adalah 10% dan tarif pajak adalah 40%. Aset operasi bersihnya sebesar 10 juta US dollar. Dibiayai seluruhnya oleh ekuitas pemegang saham biasa. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan obligasi untuk membiayai ekspansi senilai 6 juta US dollar. Mereka mengharapkan pengembalian aset operasi bersih tetap tidak berubah. Ada dua alternatif untuk membiayai ekspansi. Yang pertama, menerbitkan obligasi senilai 2 juta US dollar dengan kupon 5% dan tumpukan biasa sebesar 4 juta US dollar. Yang kedua, ada menerbitkan obligasi sebesar 6 juta US dollar dengan kupon rate 6%. Pertanyaannya yang A. Hitung pendapatan operasional bersih roll saat ini setelah pajak, NOPAT, NOPAT, dan laba bersih. Yang B.
Tentukan laba bersih dan pendapatan operasional bersih setelah pajak untuk setiap rencana pembiayaan alternatif. Yang C, hitung laba dan ekuitas. Hitung laba atas ekuitas memegang saham biasa untuk setiap alternatif, dalam kurung gunakan ekuitas akhir, tutup kurung. Yang D, jelaskan perbedaan dalam ROCE untuk rencana alternatif yang dihitung dalam C, serta diskusikan tentang pengaruh dalam tanggapan Anda. Jawabannya, yang pertama, A. NOPAT sama dengan net income sama dengan senilai 10 juta US dollar dikali 10% sama dengan 1 juta. Yang B, alternatif pertama, NOPAT sama dengan 1 juta US dollar ditambah buka kurung 6 juta US dollar dikali 10%, tutup kurung, sama dengan 1.600.000. 1.600.000 US dollar. Net income sama dengan 1.600.000 US dollar dikurangi buka kurung 2 juta US dollar dikali 5% dikali buka kurung 1 dikurangi 0,40 tutup kurung sama dengan 1.540.000 US dollar. Pada alternatif kedua, NOPAT sama dengan 1 juta US dollar ditambah buka kurung 6 juta US dollar dikali 10% tutup kurung sama dengan 1.600.000 US dollar. Net income sama dengan 1.600.000 US dollar dikurangi buka kurung 6 juta US dollar dikali 6% dikali buka kurung 1 dikurangi 0,40 tutup kurung sama dengan 1.384 US dollar. Alternatif pada jawaban poin C, alternatif pertama, ROCE atau ROCE sama dengan 1.540.000 US dollar dibagi buka kurung 10 juta US dollar ditambah 4 juta US dollar tutup kurung sama dengan 11%. Alternatif kedua, ROCE sama dengan 1.384.000 US dollar dibagi 10 juta US dollar ditambah 0 US dollar sama dengan 13,84%. Jawaban yang D, ROCE lebih tinggi di bawah alternatif kedua karena penggunaan leverage yang berhasil, yaitu berhasil melakukan perdagangan di ekuitas. Catatannya, aset to equity adalah 1,14 sama dengan 16 juta dolar dibagi 14 juta dolar. Atau 1,60 sama dengan 16 juta dolar dibagi 10 juta dolar di bawah alternatif pertama atau kedua. Perusahaan harus mengejar alternatif kedua untuk kepentingan pemegang saham atau dengan asumsi pengembalian yang diproyeksikan konsisten dengan tingkat kinerja saat ini. Selanjutnya, problem 82. Deere Company memproduksi prosesor elektronik dan menjualnya secara grosir ke outlet manufaktur dan retail masing-masing seharga $10. Dalam periode fiskal Deere tahun 8, itu menjual 500.000 prosesor. Biaya tetap untuk tahun 8 berjumlah $1.500.000, termasuk biaya bunga pada 7,5% surat hutang. Biaya variabel adalah $4 per prosesor untuk bahan. Deere memperkerjakan sekitar 20 karyawan pabrik yang dibayar per jam, masing-masing menghasilkan $35.000 di tahun 8. Deere saat ini menghadapi negosiasi perburuhan. Karyawan pabrik meminta kenaikan gaji per jam yang substansial. Deere memperkirakan
memperkirakan kenaikan 6% dalam biaya tetap dan tidak ada perubahan baik dalam harga prosesor maupun biaya material untuk prosesor. Zer juga memperkirakan pertumbuhan 10% dalam volume penjualan untuk tahun 9 untuk memenuhi peningkatan produksi yang diperlukan karena permintaan penjualan. Zer baru-baru ini memperkerjakan 2 karyawan pabrik tambahan per jam. Berikut ini adalah neraca ringkas untuk Zer pada akhir tahun fiskal 8 atau tarif pajak adalah 50%. Di sini ada aset lancar, itu ada kas sebesar $700.000, piutang $1.000.000, lainnya $800.000. Jadi total aset lancarnya itu $2.500.000. Aset tetap atau bersihnya itu sebesar $5.500.000. Jadi total asetnya itu $8 juta. Terus ada liabilitas dan ekuitas. Itu ada liabilitas lancar sebesar $2 juta, surat utang jangka panjang 7,5% sebesar $2 juta, 6% saham preferen 10.000 saham. Terus nilai nominalnya 100, saldo labanya jadi sebesar $1 juta. Saham biasanya $1.800.000, laba ditahannya $1.200.000, jadi total kewajiban dan ekuitasnya $8 juta. Selanjutnya, yang A, hitung laba atas modal yang diinvestasikan Zer untuk tahun ke-8, di mana dalam modal tetap adalah yang pertama, aset operasi bersih pada akhir tahun ke-8, atau asumsikan semua aset dan kewajiban lancar beroperasi. Yang kedua, modal ekuitas umum pada akhir tahun ke-8. Yang B, hitung kenaikan upah tahunan maksimum Zer dapat membayar setiap karyawan pabrik dan menunjukkan pengembalian 10% atas aset operasi bersih. Jawabannya yang A, perhitungan return on invested capital measures, yaitu ada langkah pertama membuat laporan laba rugi perusahaan. Di sini ada penjualan sebesar 5 juta dari 500 unit dikali dengan $10. Terus yang kedua ada biaya tetap sebesar 1.500.000. Lalu selanjutnya ada biaya variabel sebesar 2 juta dari 500 unit dikali $4. Lalu ada biaya tenaga kerja sebesar 700.000 dari 20 karyawannya dikali dengan $35.000. Lalu ada pendapatan sebelum pajak sebesar 800.000 dari 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2 juta, lalu ditambah 700.000. Lalu ada pajak sebesar 50%, jadi 400.000, lalu di total 800 ditambah 400 dikurang 800 dikurang 400.000 sama dengan 400.000, yaitu pendapatan bersih. Lalu yang pertama rumusnya RNOA sama dengan 400.000 ditambah buka kurung 2 juta dikali 7,5% tutup kurung, lalu 1 dikurang 0,50 tutup kurung, dibagi dengan buka kurung 8 juta dikurang 2 juta tutup kurung sama dengan 475.000 dibagi 6 juta sama dengan 7,92%. Lalu yang kedua ada ROCE, yaitu buka kurung 400.000 dikurang buka kurung 1 juta dikali 6% tutup kurung dibagi dengan 3 juta sama dengan 11,33%. Yang B, analisis tingkat upah untuk menentukan target pengembalian modal yang diinvestasikan. Ada di sini perkiraan tahun fiskalnya 9 operasi, yaitu ada penjualan sebesar 5.500.000 dari 550.000 dikali 10.
Lalu ada biaya tetap 1.590.000 dari 1.500.000 dikali 1,06. Lalu ada biaya variabel sebesar 2.200.000 dari 550.000 dikali 4. Biaya pendapatan sebelum biaya tenaga kerja dan pajak sebesar 1.710.000. Untuk mendapatkan pengembalian 10% dari hutang jangka panjang dan modal ekuitas, ZR akan membutuhkan pembilang yaitu sebesar 600.000 US dollar untuk modal yang diinvestasikan dasar 6 juta dolar. Pendapatan operasional yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah yaitu sebesar 600.000 dolar ini dihitung sebagai pendapatan bersih ditambah beban bunga dikali 1 dikurang 0,50 sama dengan 600.000 dolar. Pendapatan bersih ditambah 2 juta dikali 7,5% dikali 1,050 dikali 1 dikurang 0,50 sama dengan hasilnya 600.000 dolar. Lalu pendapatan bersih sama dengan 525.000 dolar. Dengan asumsi pajak pada tarif 50%, ZER membutuhkan pendapatan sebelum pajak sebesar 1.050.000 US dollar, dihitung sebagai pendapatan sebelum tenaga kerja dan pajak sebesar 1.710.000 US dollar. Biaya tenaga kerja kosong pendapatan sebelum pajak sama dengan 1.050.000 US dollar. Ini berarti biaya tenaga kerja sebesar 660.000 atau upah rata-rata per pekerja 660.000 US dollar dikali 22 karyawan sama dengan 30.000 US dollar per karyawan. Maaf, 660.000 dibagi 22 karyawan sama dengan 30.000 US dollar per karyawan. Karena tingkat gaji saat ini adalah 35.000 US dollar, ZER tidak dapat mencapai tingkat pengembalian yang ditargetkan dan memberikan kenaikan gaji pada karyawannya. Terima kasih.